Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahbihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita bisa kembali belajar ya, walaupun masih lewat jaringan ya. Kemudian kita akan belajar tentang materi mata pelajaran tajwid ya. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang ilmu tajwid, kemudian tentang tujuan pembelajaran, tentang pengertian tajwid, kemudian perkembangan ilmu tajwid, kemudian sumber ilmu tajwid, kemudian hukum mempelajari ilmu tajwid ya. Nah, Ustazah akan membahas sedikit ya tentang kemarin ya, hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum mempelajari ilmu tajwid di sini adalah fardu kifayah ya. Jika ada seorang muslim yang sudah mempelajari, maka gugur untuk muslim yang lain. Tapi sebaiknya setiap seorang muslim itu mempelajari ilmu tajwid ini, karena begitu pentingnya ya mempelajari ilmu tajwid ya, karena jika bacaan kalian itu benar, maka pahalanya akan jauh lebih besar ya dibandingkan yang tidak mengetahui ilmunya, seperti itu. Dan adapun untuk mengamalkannya, jika kalian sudah mempelajarinya, mengamalkannya itu maka hukumnya adalah wajib ya atas setiap orang yang mampu untuk berusaha mengeluarkan huruf-huruf dan juga bacaannya ya, dengan bacaan yang benar, dan tidak boleh ada kesalahan dan perubahan dalam membaca Al-Quran ya. Silahkan kalian bisa dibuka ya bukunya di halaman yang ketiga ya. Kemudian sekarang kita akan lanjut ya tentang ini ya, pentingnya ilmu tajwid dan juga keutamaannya. Nah, di sini yang pertama ya, di antara perkara yang menunjukkan pentingnya ilmu tajwid dan keutamaan mempelajarinya, yaitu ya, ilmu tajwid itu merupakan ilmu yang paling mulia tadi yang saya katakan, karena berkaitan dengan kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagai bentuk pengamalan akan nasihat Rasulullah SAW sebagaimana dalam sabda beliau, yaitu al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil baroroh ya. Orang yang pandai membaca Al-Quran akan dikumpulkan bersama rombongan para malaikat yang mulia. Masya Allah, siapa yang mau dikumpulkan bersama malaikat? Malaikat itu adalah makhluk Allah yang mulia ya. Nah, makanya ini kita harus mempelajari ilmu tajwid. Nah, hadisnya diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Fadailul Quran, bab keutamaan orang yang mahir terhadap Al-Quran, nomor 1862. Kemudian ada sabda Rasulullah yang kedua ya, Zainul Qur'ana bi aswatikum ya, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Abu Ubaid dalam Fadailul Quran ya, yang pertama nomor 329, nomor 218, dan Ahmad 451 nomor 18.494, serta Imam Bukhari secara mu'alaq dalam sahihnya, yaitu kitab Tauhid bab ucapan Nabi yang al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kirami, yaitu ya yang tadi. Nah, yang kedua tadi ya, yang pentingnya ilmu tajwid dan keutamaan. Yang pertama tadi ya, ilmu yang paling mulia. Kemudian yang kedua, mengamalkan nasihat Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendapatkan balasan paling besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, apa sih faedah mempelajari ilmu tajwid? Nah, mempelajari ilmu tajwid dan mempraktekannya akan memberikan faedah seperti berikut ya. Yang pertama, seseorang akan menguasai bacaan Al-Quran ya. Yang kedua, menjaga lisan dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Yang ketiga, bagus dalam membacakan bacaan Al-Quran ya. Ini adalah faedah dari mempelajari ilmu tajwid ya.
Kemudian di sini ada berkata Imam Muhammad Ibnul Jazari rahimahullah, ya, mengamalkan tajwid hukumnya adalah wajib secara mutlak, ya. Nah, di situ di sampingnya adanya wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazim, ya, secara mutlak. Lazim itu mutlak, ya. Siapa yang tidak membaca Al-Qur'an dengan tajwid maka dia akan berdosa, ya. Malam yujawwidil Qur'ana asim, ya. Nah, karena Al-Qur'an itu diturunkan dengannya. La annahu bil ilahul anzala. Dan seperti itu pula sampai kepada kita, ya. Wa hakadza minhu ilaina wasala. Kemudian dan tajwid merupakan penghiasan tilawah dalam tilawah Al-Qur'an, ya. Itu wa huwa aidon hilaitul tilawati, ya, itu ya tilawah, ya, dan penghias dalam ada serta bacaannya. Wazinatul adai wal qiraah, ya, yaitu memberikan setiap huruf haknya dan juga sifatnya dan juga mustahaknya, ya. Wa huwa i'taul hurufi haqqaha min sifatin laha wa mustahaqqaha, ya. Kemudian mengembalikan setiap huruf kepada makhraj aslinya. Waradtu kulli wahidin al aslih, ya. Kemudian yang terakhir, yang bawahnya, konsisten dalam membaca lafal-lafal yang sama hukumnya. Walafzu fi nadhirihi kamislihi, ya. Kemudian secara sempurna tanpa berlebih-lebihan. Kemudian dengan mudah dan ringan dalam mengucapkan tanpa sembarangan. Tidak ada yang membedakan antara yang mengamalkan tajwid dan yang meninggalkannya. Kemudian yang ketiga adalah kecuali seorang melatih dirinya dengan mulutnya, ya. Bisa dibaca sendiri di situ, ya, di buku kalian di halaman 4. Nah, di sini ada penjelasannya. Berdoa di sini maksudnya apa? Tidak secara mutlak, ya, akan tetapi khusus yang masuk pada lahan jali, ya, kesalahan yang jelas. Seperti mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Misalnya membaca huruf ja jadi za. Nah, itu nanti berbeda, ya, dalam perkataan, dalam suatu kata nanti ada yang misalnya nanti ada, pokoknya ada contohnya, ya, nanti Ustazah Insya Allah akan contohkan, ya, di pertemuan selanjutnya, nggih. Kemudian harokat kepada harokat yang lain. Oleh karena itu Al-Imam Al-Jazari menyebutkan barang siapa lisannya tidak mampu mengucapkan huruf tersebut atau tidak ada orang yang membimbingnya kepada bacaan yang benar, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membebani seseorang yang bukan kemampuannya. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada yang mengajarkannya, kemudian dia tidak bisa membedakannya, itu Allah tidak membebaninya, ya, karena Allah membebani seseorang tergantung kepada kemampuannya, seperti itu. Tapi kalau ada yang mengajarkan, sebaiknya ya kalian belajar, ya, karena tadi, ya, mempelajari ilmu tajwid itu Masya Allah, ya, keutamaannya sangat banyak, ya. Nah, seperti itu. Sampai sini dulu, ya, pertemuan kita hari ini pelajarannya. Jika ada yang kurang jelas, silahkan kalian tanyakan kepada Ustazah, ya. Boleh di Japri atau boleh lewat grup pelajarannya Ustazah, ya. Untuk lebih jelas apa yang sudah Ustazah jelaskan, ya, 2 hari kemarin, hari ini, pekan kemarin dan pekan ini, silahkan coba kalian kerjakan evaluasinya, ya, nomor 1 sampai nomor 4. Dikerjakannya sama, ya, di buku tulis. Kemudian nanti dikumpulkan Japri ke Ustazah maksimal sampai esok hari, ya, sampai jam 9 pagi, ya. Ustazah tutup dulu pelajaran hari ini. Barakallahu fikunna. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semua, ya, dalam menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, ya. Saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.